Anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum. Tadi kalian sudah lihat gambar apa tadi? Ada air, ya, air yang apa tadi ya, naik gitu ya, kemudian turun. Ada bak-baknya. Kira-kira Bu Mas Roro sekarang sedang ada di mana? Ada yang tahu? Iya. Sekarang Bu Mas Roro sedang di PDAM Surya Sembada. Perusahaan air minum yang mensuplai air minum di seluruh rumah-rumah penduduk di kota Surabaya dan di daerah Karangpilang. Bagaimana selanjutnya? Lebih dulu, Bu Mas Roro akan memperkenalkan bapak-bapak yang akan membantu kalian untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses pengolahan airnya, bahan bakunya dari mana, sampai bisa didistribusikan di rumah-rumah kalian. Ini yang sudah berdiri di sini, Bapak Didi. Berikutnya, Bapak Adi. Adi, apa kabar? Kemudian Bapak Prayitno. Dan yang terakhir ini adalah Bapak Nurul. Nah, inilah bapak-bapak tangguh, anak-anakku, yang nanti akan menjelaskan proses bagaimana air di PDAM itu sehingga bisa mensuplai kebutuhan air di kota Surabaya. Mari kita lanjutkan. Nanti ada dua proses, anak-anak. Yang pertama, proses penjelasan dengan diagram bagaimana air tersebut mulai dari bahan bakunya di sungai Surabaya. Kemudian nanti kalian akan Ibu ajak juga ke berwisata ke tempat pengolahan secara di lapangan. Mari kita lanjutkan. Anak-anak, di sini sudah ada Pak Didi ya yang akan menjelaskan pada kalian bagaimana proses pengolahan air di Kali Surabaya menjadi air minum dengan diagram. Dipersilakan Pak Didi. Oke, kami mulai anak ya. Ini proses awal dari pengolahan IPAM Karangpilang 2 itu diawali dari pengambilan air dari Sungai Surabaya. Sungai ini dikelola oleh pihak Jasa Tirta untuk persediaan bahan secara kualitas dan kuantitas itu oleh pihak Jasa Tirta yang mengelola. Kemudian dari air sungai itu akan dimasukkan ke sumur penyeimbang. Ini namanya sumur penyeimbang atau subwell. Ini ditampung di sini dulu sementara, kemudian akan dipompa menuju unit aerator. Ini ada unit aerator. Fungsi dari aerator adalah untuk meningkatkan udara atau oksigen dalam air baku yang akan diolah selanjutnya. Kemudian dari aerator ini air akan turun secara gravitasi masuk ke unit prasedimentasi. Nah, ini namanya unit prasedimentasi, yaitu proses pengendapan secara fisika. Jadi kandungan pasir, lumpur, dan partikel-partikel berat akan secara gravitasi akan mengendap di unit prasedimentasi ini. Setelah air melalui proses prasedimentasi, dia air yang paling jernih, dia akan mengalir masuk ke unit flash mixer. Nah, titik ini adalah tempat untuk pembubuhan bahan kimia. Ini namanya unit flash mixer. Kenapa di sini? Ini karena di sini terjadi turbulen atau water jam. Berarti karena beda ketinggian antara level di air raset dengan unit flash mixer, terjadi turbulen atau gejolak air di sini, seperti terjunan air. Gejolak air di sini atau turbulensi ini dimanfaatkan untuk titik pembubuhan bahan kimia tawas cair. Ya, oh, ya, oke.
Tunjuk. Kelihatan? Oke. Dari unit proses plasmisa ini ada bahan kimia namanya lawas cair yang sudah diketahui berapa dosis yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi untuk menentukan dosis itu harus dilakukan dulu dengan cara drug test namanya. Diambil sampling air bakunya berapa nilainya NTO-nya. Kemudian setelah diketahui baru kita menentukan dosis yang optimum untuk pembukuan dalam proses tersebut. Ada istilah NTO, mungkin adik-adik belum tahu ya NTO itu apa. NTO adalah satuan keguruan air untuk mengetahui kejernihan air atau NTO namanya ya. Kemudian setelah air baku ditambah dengan bahan kimia tawas, dia akan terjadi pencampuran di titik ini dari terguling di sini. Nah, setelah tercampur, air baku tersebut akan mengalir secara gravitasi menuju unit klerator. Ini adalah unit klerator. Di dalam sini terjadi bentukan vlog bulan, bentukan vlog ada di unit klerator ini. Nah, kemudian lumpur-lumpur yang padat karena terjadinya pencampuran tawas cair dan air baku, dia gumpalan-gumpalan itu akan terjadi di area unit klerator ini. Di sini air yang menggumpal menjadi lumpur, dia akan turun ke unit yang sudah tersedia tempat penampungan lumpur. Kemudian air yang bersih dia akan naik. Nah, sebelum naik dia juga ada namanya tube settler yang garis miring-miring ini itu namanya tube settler. Dia dipasang miring, itu harapannya air yang jernih itu tidak bisa langsung naik, masih dikondisikan atau disaring atau diharapkan yang mengandung muatan beras dia akan turun lagi. Air yang paling jernih dia akan naik melalui tube settler. Kemudian setelah air jernih dikeluarkan atau melalui pipa-pipa launder, itu pipa yang dilubangi atasnya itu adalah pipa untuk menghantar hasil proses klerator akan menuju ke kanal yang ada di sekeliling unit klerator. Dan paling ini pandangan samping itu kelihatan kanal, ini juga kanal. Jadi kalau di lapangan nanti kelihatan bundar, kayak jadi ini pandangan dari pandangan samping, jadi kelihatan potongan aja dan samping ini. Jadi akan ditampung di sini, kemudian akan keluar menuju out klerator. Di sini ada pintu untuk output klerator. Nilai NTO di sini itu sudah standar kami sudah di bawah 6 NTO. Nah, untuk permen satuan 5 NTO baru boleh dikonsumsi oleh masyarakat, tapi di sini kami lebih tepat lagi untuk meningkatkan kualitas air baku yang tadi di bawah 6 NTO. Kemudian setelah selesai proses klerator, dia akan mengalir menuju unit filter. NTO ini sudah di bawah 6 NTO, dia akan masuk ke unit filter. Di Karangpilang 2 ini mempunyai 16 unit filter. Di dalam filter ini ada 3 media, itu nozzle, pasir silika, dan antrasit. Itu bisa dilihat bentuknya. Kalau nozzle kayak ini Pak, ini yang ada di dasar filter. Ini namanya nozzle. Kalau yang di media yang di atas nozzle adalah pasir silika ini. Ini ada di atas nozzle, kemudian yang paling atas adalah antrasit. Berarti seperti arang ini namanya pasir antrasit. Itu adalah yang ada di dalam unit filter. Oke, di dalam unit filter ini terjadi proses nanti penyaringan secara cepat, Bu. Air akan naik atau turun dari atas, kemudian dia turun ke bawah. Nah, di sini sangat menentukan sekali dari kualitas yang akan kita
suplai ke pelanggan. Jadi fungsi filter ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu, filter ini harus dapat perawatan secara khusus, yaitu dengan cara pencucian filter. Nah, unit ini setiap hari itu harus dilakukan pencucian. Pencuciannya ada metodenya, yaitu pertama akan di blower dulu, yaitu dikasih udara tekanan tinggi yang akan membuat pasir yang di dalam sini terjadi kayak turbulen atau mengoyak-ngoyak atau melepas lumpur yang sudah menempel di pasir. Setelah lumpur terlepas dari pasir, dia kemudian dilakukan backwash atau pembilasan, yaitu dengan cara mengoperasikan pompa backwash. Dia mengambil air dari output filter yang lain, itu akan disuplai ke unit filter. Dia akan didorong dari bawah ke atas, dia akan mendorong lumpur yang sudah terlepas dari pasir tadi. Nah, lumpur dan pasir yang terlepas itu akan masuk ke kanal yang sudah disiapkan di masing-masing filter, itu akan masuk ke unit dirty wash, akan ditampung di sini. Jadi air buangan proses pencucian filter itu akan ditampung di unit namanya dirty wash water ini. Dari unit dirty wash water ini akan di-recycle lagi, diproses kembali menuju ke proses awal, yaitu ke unit aerator. Nah, di sini akan diproses lagi, kemudian tercampur dengan air baku yang dari sungai. Oke. Dari filter ini, kualitas yang dihasilkan sudah sangat bagus, yaitu sudah di bawah 1 NTU. Juga harus keluar dari filter ini. Itu standar dari perusahaan kami sesuai dengan Permenkes nomor 495 tahun 2010. Itu sudah sangat bagus, sudah di bawah standarnya Permenkes. Jadi kami kondisikan di sini harus di bawah 1 NTU. Tapi setelah dari sini belum bisa dikonsumsi karena masih ada bakteri atau mikrobiologis yang masih hidup dalam air ini. Jadi belum steril air ini. Cuma bersih aja, tapi belum bersih atau belum sehat untuk konsumsi. Nah, untuk memenuhi tersebut kami harus memberi gas klor untuk bahan disinfektannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang sudah masih terlarut dalam air tadi yang sudah abut dari filter. Jadi air yang masuk sebelum masuk ke reservoiran atau tambon ini akan mendapat gas klor dia, disebut gas klor. Nah, di sini juga terjadi turbulen karena beda ketinggian. Ini dimanfaatkan untuk tempat pencampuran gas klor dan air distribusi yang sudah siap masuk ke tandon atau reservoir. Di sini terjadi kontak antara gas sama air, jadi turbulen, tercampur, dia akan masuk ke unit reservoir. Nah, untuk menjadikan standar yang kami dilakukan perusahaan, nanti sisa klor air produksi ini harus memenuhi juga. Jadi sisa klor yang dalam kandungan air ini harus 0,5 sampai 1 ppm. Ya. Jadi dalam air distribusi ini harus ada kandungan klornya antara 0,5 sampai 1 ppm. Kemudian setelah tercampur dengan butuh waktu kontak minimal 30 menit antara gas klor sama air, itu dia sudah siap untuk disuplai ke pelanggan dengan menggunakan pompa distribusi. Nah, pompa di Karangpilang 2 ini mempunyai 6 unit. Satu unitnya itu kapasitasnya 500 liter per detik. Yang kita operasikan ada 4 unit, yang 2 sebagai cadangan. Jadi yang pompa utama ini berjalan 4 kali 500 cuma 2.000 liter per detik. Total Karangpilang 2 adalah 2.600 per detik, itu dibantu dengan pompa cadangan, pompa tambahan namanya Bu. Pompa tambahan itu tidak ada dalam skema ini, ada di tempat lain. Tapi tetap ngambil air dari sini juga. Jadi ada di area lain itu ada tempat pompa kecil untuk membantu juga suplai ke pelanggan. Jadi total produksi kami sekitar 2.600 liter per detik yang bisa disuplai ke pelanggan.
Nah, ini penjelasan mulai awal sampai akhir mungkin perlu diulang lagi yang mana, Bu? Ya, ada yang pertanyaan mungkin? Boleh bertanya ya Pak ya? Ya. 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 Ini tadi mungkin yang perlu ditanyakan karena anak-anak Spenfora ini sudah belajar tentang pengukuran Pak. Ya. Tadi ada 1 ppm. Nah ini mungkin anak-anak belum tahu apa itu ppm itu. Oh, part per mil. Tapi harus ada kandungan 1 miligram per 1000 mili air. Ppm 4 per mil ya. Jadi ada 1 ppm per 1000 mili air. Ya. Jadi itu ya anak-anakku. Kalau nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, ada sebenarnya ada juga pengukuran-pengukuran yang lain ya, di antaranya di tadi. Nah sekarang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi bahwa ternyata memang betul bahan bakunya dari air sungai, tetapi ternyata tadi sudah dimatikan mikroorganismenya. Dengan apa tadi? Masih ingat? Dengan apa? Dengan klor tadi, dengan gas klor ya yang tadi. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui juga, apakah betul kalau bahan baku dari PGM ini hanya air sungai saja yang sebagai bahan baku? Jadi bahan baku utama PGM Surya adalah dari air permukaan. Air permukaan tersebut adalah Kali Surabaya tersebut. Jadi tidak ada sumber lain selain itu. Dari Malang tadi Pak? Dari Malang itu adalah titik mau masuknya air ke sungai, Bu. Jadi sumber di hulunya itu kan ada titik nol, itu air sumber yang masuk ke sungai, kemudian diantar sampai Surabaya melalui sungai, mulai dari Tulungagung, Kediri, ke Solo, Jombang, Jakarta, Surabaya, melalui dari sumber air yang masih ini sudah masih bagus sebenarnya di Malang kan bisa langsung diminum di sana. Tapi karena dia harus melalui beberapa anak sungai dan sungai besar, terjadi kontaminasi karena di sekitar sungai tersebut ada industri, ada penghuni dari masyarakat, akhirnya terjadilah penurunan kualitas di air sungai tersebut. Nah, tugas kami di sini adalah mengobati air yang tadinya sudah sehat, dipulihkan kembali ke air yang sehat. Kan dari sungai kan artinya sakit karena terkontaminasi dengan polutan-polutan yang sangat banyak tadi. Jadi tugas kami di sini adalah memulihkan kualitas air baku tadi yang sudah bagus dari sumber masuk ke sungai menjadi jelek, jadi tidak sehat. Kemudian kami proses untuk menjadi airnya sehat lagi untuk bisa dikonsumsi. Jadi gitu. Ya, jadi anak-anakku selain memang itu air sungai, tetapi sebetulnya juga ada dari sumber juga, yaitu yang ada di Malang. Namun karena tadi diceritakan Pak Didi bahwa sumber air ini harus melewati sekian kilometer hingga sampai di Surabaya, sehingga ada penambahan-penambahan zat-zat yang tidak kita perlukan, yang tidak diinginkan. Nah, itu tugasnya dari PDAM Surya Sembada, memulihkan kembali kualitas air untuk bisa dikonsumsi kembali. Baiklah anak-anakku, kita lanjut dengan turun ke lapangan. Mau ikut ya? Ayo, ini Bu Masoro sama Pak Mul, ada Bu Ima, ada Pak Ari. Semua sudah menggunakan APD yang bikin kami cantik dan ganteng. Ayo anak-anak, kita ke lapangan. Mari kita ke lapangan. Ya, kita ikuti bapak-bapak yang tangguh ini ke lapangan. Pak Rendra. Oke, Bapak. Kita lanjutkan langsung ke lapangan, Pak. Ya, itu tadi kan secara skema ya. Siap. Siap. Sekarang kita ke lapangan ya, Pak Rendra ya. Siap. Kita ada anak-anak ke lapangan, oke? Oke, Bapak. Siap, monggo. Asik, Rek. Kami Jalan-jalan, Pak. Ya, jalan-jalan kan. Ini kami di sini, Pak Rendra. Ini skema yang tadi. Oke, mantap. Ini sudah dijelaskan sama Pak Didi ya. Ya. Nanti bisa.
Ya, setelah ini mungkin ditunjukkan sama Bapak Mul dan tim ya di sana, Pak. Nggih. Siap. Terima kasih Pak Mul sudah Nggih, membawa sama-sama. kami Yang Bapak nggih. jalan-jalan. Nggih. Sangat luas Pak Rendra. Tadi disampaikan untuk areal Karangpilang 2 ini sampai dengan 5 hektar Pak ya. Luas sekali. Itu bisa dibuat renang nggak Pak Mul? Oh, sangat bisa buat renang, tapi nggak boleh. Nggak boleh kalau renangnya. Sangat mungkin. Kalau dibuat renang dimarahi sama orang-orang Surabaya nanti. Iya, betul. Iya. Nah, kita ke ruang bahan kimia sama kami untuk proses bulannya Pak. Ini proses bahan kimia untuk Per bulan ya Pak ya? Ya. Untuk bulan pertama kami tawas cair, bentuknya kayak ini. Ini tawas, bentuknya cair, nanti 100% tawas murni. Ini Pak Rendra, tawas cair Pak Rendra. Ini tawas murninya, ini bahan baku untuk bulan pertama kami. Ini tawas cair Pak Rendra. Ini tanda-tanda untuk stok. Nah, kemudian untuk melakukan pembukuan ke titik pembukuan itu harus dilakukan pencairan atau pengenceran supaya dosis yang dipakai di unit pengolahan itu sesuai dengan kebutuhan, itu harus pas, nggak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu namanya dosis optimum, tapi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, untuk menentukan tersebut nanti saya cerita itu harus dilakukan sampling atau dengan cara jar test. Pak Didi, mohon maaf saya potong ya. Ya. Ini saya dekat dengan kamera supaya suaranya panjenengan tidak masuk ya. Ya. Jadi setelah diketahui dosis yang optimum, baru kami mengambil tawas murni ini berapa kilogram ditransfer ke bak sebelah Pak. Ini ada bak untuk buat larutan. Di bak yang sebelah ini adalah ada namanya presentasinya 40%, berarti kandungan tawasnya 40%. Oh. Ya. Anak-anak ini kandungannya 40% ini kelihatan ya. Ini 40%. Tawas ya Pak ya ini ya? Ya. Tawas sama air ini. Sama air. Tawasnya 40%. Dalam sekali ya Pak ya? Ya. Sampai 2,5 meter Pak Rendra. 2,5 meter itu. Ini ada 4 unit. Ini harus selalu ready. Harapannya karena kami continue 24 jam harus ada 4 bak ini harus terpenuhi. Karena kalau nanti ini seperti contoh ini bak nomor 2. Ini lagi dipakai untuk proses produksi. Tapi ini bak nomor 3 ini lagi diambil kemudian disuplai ke titik pembukuan ini Pak. Nanti titik inilah nanti titik pembukuan plasmiksernya. Ini di titik ini. Itu dari sini sumbernya. Ini. Nah, ini ada bak nomor 3 standby juga levelnya 50. Nanti kalau ini habis, ini baru pindah ke bak nomor 2. Ini karena kami lagi bikin 2 jenis nih Pak. Nanti cuma overnya antara 1 dan 2 aja. Nah, karena kualitas air baku kami kemarau ini sangat bagus, kami cukup dengan presentasi 20%. Kalau musim penghujan, nanti kita pakai yang konsentrasi 40% ini Pak. 40%. Ketergantungan ini. 40% Pak ya? Ya, kalau kualitas air baku sangat tinggi di atas 100 NTU, lebih dari 100 NTU itu harus kita pakai yang konsentrasi 40%. Nah, saat ini karena musim kemarau, NTU kami air baku di bawah 10, itu kami harus cukup pakai yang konsentrasi 20%. Mantap Pak, luar biasa Pak. Oke, kita lanjut ke luar, ke lapangan. Kemana Bu Mas? Ke lapangan ya? Ayo kita lanjut jalan-jalan ya. Guys, pakai helm guys. Ini pakai helm guys. Ini Bu Inma pakai helm, taruh Inma. Kan dekat aja Bu Mas Rara yang bisa dijangkau. Tidak harus anunya. Teman-teman, anak-anak ini bapak-bapak yang luar biasa ini yang selama ini mengolah, membantu kita ini. Nah, ini yang berkecimpung di dalamnya.
Wah. Enggak punya. Enggak. Kita menuju ke luar. Oh, jalannya naik turun. Pak Rendra. Pak Rendra. Izin Pak Mul. Nah, ini yang jenengan tanyakan untuk kolam renang, Pak Rendra. Waduh, Ini Pak Rendra. pengennya jegur kalau ke sana. Tambah Pak Rendra. Iya, ya. Jadi itu yang bisa dibuat untuk ini ya Pak, konsumsi sama dibuat untuk keseharian di rumah-rumah Surabaya ya. Itu sangat luas sekali ya Pak Mul. Jadi karena bilang dua ini kan punya 2 unit. Nah, anak-anak, sekarang kita berada di areal untuk pengendapan atau ya, tapi ini tidak pasti mengawali. Namanya buat renang nggak apa-apa, Pak. Bagaimana prosesnya? Silakan lanjut. Jadi gini adik-adik, proses ini adalah proses awal. Jadi di sini belum ada bahan kimia awas sama sekali. Jadi proses ini adalah proses fisika, yaitu secara gravitasi mengatur sini Pak, karena cahaya. Jadi di sini adalah tempat proses yang sangat efektif untuk air baku yang dengan kekeruan sangat tinggi. Itu sangat membantu sekali untuk menurunkan kualitas atau meningkatkan kualitas air baku menjadi lebih jernih. Nanti input itu ada di aerator atau aerasi yang kelihatan kayak air mancur. Itulah sumber dari sungai yang dipompa kemudian disuplai ke unit aerator tersebut. Nah, di situ tadi terjadi proses penambahan gas udara atau oksigen yang keluar dalam air baku. Itu yang kelihatan lebih tinggi itu di aeratornya dalam oksigen. Kemudian secara gravitasi dia akan mengisi ke unit klasifikasi. Ada angka 1 sampai 10 itu menyatakan jumlah unit atau peta praset yang ada di IPAM Karangbrang 2. Jadi tiap peta ini ada sekat-sekatnya, itu harapannya untuk maintenance atau pengurasan lumpur dalam waktu yang berkala atau yang sudah direncanakan. Jadi kalau musim kemarau ini bisa 2-3 bulan baru dikuras lumpurnya. Nah, kalau musim penghujan itu hampir tiap bulan harus dikuras lumpurnya. Itu bertahap 1 hari 1 unit. Jadi akan butuh waktu 10 hari untuk melakukan pengurasan praset secara total. Jadi memang di kondisi tersebut supaya tidak mengganggu proses produksi kami. Jadi hanya 1 unit yang di-off-kan, masih ada 9 unit praset yang operasi. Itu masih aman untuk produksi kami. Kemudian dari NTU sudah berubah, mungkin karena ada tempatnya itu akan menjorok atau lebih dalam ke arah timur sana, itu lumpur akan terjebak di sana. Itu memang dikondisikan dengan rupa harapannya air yang semakin ke sini itu semakin jernih. Jadi lumpur akan terjebak di titik paling ujung sana. Karena beratnya Pak. Betul, ya. karena berat itu akan naik nanti lebih dalam sana level dasarnya. Nah, itu harapannya pasir yang masuk dan lain-lain itu akan terjebak di sana dan akan turun secara gravitasi di sana. Kemudian NTO atau kejernihan air yang masuk sama output sudah beda, sudah ada penurunan sekitar 40%. Jadi kalau masuknya 100% atau 100 NTO mungkin yang keluar sini bisa 60 NTO. Nah, di belakang kami ini adalah tempat output dari 5 unit praset. Jadi ada 5 pintu air itu menyatakan kalau ada 5 unit praset yang masuk ke 1 unit flash mixer. Ini
Ini ada 5 pintu, itu juga berfungsi waktu ada maintenance, Bu. Ada maintenance pengurasan lumpur, itu akan satu diokan secara total, input juga di total. Kemudian masih ada 4 unit yang operasi. Dan itu masih aman untuk proses produksi. Oke. Nah, intinya di sini sudah menurun, Bu, dari awal, dari proses yang masuk sama keluar sudah berubah. Ini semakin jernih di sini. Nah, mungkin hari-hari gini ini NTU-nya mungkin di bawah 10, Pak, di sini. Bawah 10 ya. Iya, di bawah 10. Masih di atas standarnya. Iya, betul. Ini sangat bagus, masih di bawah 10 NTU-nya. Kemudian dia akan masuk ke unit flash mixer. Yang tadi saya ceritakan di gambar ini, Bu, gambarnya. Ini adalah flash mixer, artinya terjadi turbulen karena beda ketinggian antara praset dan titik plasmik itu terjadi turbulen. Nah, tempat itu dimanfaatkan untuk pengaduan bahan minyak tawas dan air baku. Oke, itu maksudnya gitu. Kenapa harus gitu? Kan proses harus diaduk, Bu. Nah, titik itulah yang ideal untuk tempat pembubuhan. Jadi secara gravitasi dihubungi bahan kimia terjadi turbulen pengaduan. Dan kami menghemat energi listrik karena tidak ada alat untuk mengaduk. Jadi betul, itu karena beda ketinggian terjadi turbulen loh. Jadi kita menghemat sekali listrik. Tanpa listrik kami sudah bisa mengaduk dengan karena mengondisikan unit praset dan plastik beda ketinggian, akhirnya terjadi turbulen. Ya, itu mengaduk secara alamiah hasilnya karena beda ketinggian. Nah, itu kita bisa jalan ke situ biar kelihatan tawas yang dibubuhkan. Nah, ini ada pipa yang mengangkat dan mengeluarkan air setelah bahan kimia tawas yang tadi kita lihat di dalam, Bu, itu disuplai ke sini. Oh, yang ada hancuran itu. Ya, ini yang ya, betul. Ini ini air tawas ini. Cair yang ada pancuran kecil-kecil ini adalah tawas cair. Sedangkan yang bawahnya itu adalah air baku dari sungai yang melewati setelah endapan. Ada 5 pintu yang masuk ke sini. Ini adalah yang bawah itu adalah air baku. Sedangkan yang ini, nah ini depannya itu adalah es tawar ya, Pak ya. Es tawar. Nah, ini kata Bapak karena diaduk, kita tercampur antara air baku dengan air tawas secara turbulensi, perbedaan ketinggian. Terus nggak apa-apa Pak hasilnya masuk? gimana? Nggak apa-apa, nggak pengaruh. Oh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, Oke. Setelah air baku tercampur dengan tawas, dia akan dibagi ke unit berikutnya, itu unit generator. Nanti ada unit generator 1, ada unit generator 2. Jadi setiap plastik satu unit ini akan dibagi ke 2 unit generator. Generator 1 dan generator 2. Nah, di generator 2 ini mempunyai 2 unit plastik. Nanti sama kombinasinya. Satu plastik untuk mensuplai 2 generator. Jadi totalnya plastik ada 2 unit dan total generator ada 4 unit. Oke. Dan kita lanjut ke unit generator. Ya Pak, oke, makasih. Ayo anak-anak kita lanjut ke selanjutnya. Monggo. Pipa yang di dalam tanah itu, ini adalah pipa input unit generator. Ini pintu masuknya air yang menuju ke unit generator. Oke. Jadi ini kelihatan ada pipa, ada valve dan aksesorisnya itu adalah pintu masuknya air menuju unit generator nomor 1. Satu ini. Yang sebelah sana unit generator nomor 2. Ini sumbernya sama, ini juga ada pipa dan valve-nya, adalah pintu masuknya. Nah, ini juga pintu masuknya air menuju unit generator. Oh. Oke. Oh, dalam anak-anak. Oke, setelah itu kita masuk menuju ke titik output dari unit generator.
masuk ke titik output. Pak Rendra. Pak Rendra. Ya Pak Mul. Bisa mengikuti ya? Masih terdengar ya? Suaranya jelas ya sama gambarnya? Insya Allah jelas. Alhamdulillah. Ya boleh dilanjut Pak, monggo. Oke, ini adalah titik output atau input dari unit generator. Jadi air ini adalah air yang kita terbubuhi sama bahannya tawar. Ini terjadi pengaduan secara lambat atau rumit. Nah, ini setelah pengaduan cepat karena tadi dia akan masuk ke pengaduan lambat. Nah, di sini terjadi coagulan atau bentukan coagulan. Dari blok akan dia turun. Nah, turun itu ada di bawah rumah itu adalah tempat pembentukan blok. Jadi lumpur-lumpur itu akan turun di bawah, kemudian air yang paling jernih akan naik. Nah, naik pun masih ditahan dengan ini namanya tube cylinder. Cylinder ini adalah dibentuk kayak sarang tawon, dipasang dengan miring. Harapannya air tidak bisa naik dan langsung, dia akan terbentur kemudian turun lagi. Kemudian yang bisa lolos adalah air yang paling jernih. Nah, air yang paling jernih adalah air yang paling atas sendiri. Nah, air yang paling atas sendiri itu ditampung di namanya pipa yang di lubang ini namanya pipa launder. Itu pipa ini menghantar hasil dari unit proses pengolahan ini, generator ini. Jadi pipa ini kayak dari jari menuju ke samping semua itu adalah mengantar hasil proses generator. Tapi kalau lihat ini kayak jari-jarinya sepeda Bu ya, mengarah, tapi levelnya keluar ya, keluar sana. Nah, di sini itu adalah dari semua ini mengarah ke samping ke keluar Pak, kita harus tampung. Tapi kemudian dia akan menuju satu titik output ada di depan itu tadi. Setelah titik output atau hasil proses dari unit aerator. NTU di sini distandarkan nggak boleh lebih dari 6 NTU, harus di bawahnya. Jadi harus dikondisikan nggak boleh lebih dari 6 NTU. Kalau lebih berarti pembubuhan bahan kita kurang dosisnya, harus tambah dosisnya supaya kualitas di sini bisa turun. Oke, nah, kita lihat di depan itu adalah titik output dari proses di unit generator. Kemudian menuju satu titik output. Ini output dari unit generator. Ya, ini gimana Pak? Aku ini apa Pak? Ini keluar sana. Yang unit nomor 2 juga prinsipnya sama. Juga ada pintu itu adalah masuk menjadi satu titik kanal ini Pak. Titik kanal ini. Titik kanal ini adalah untuk menghantar proses 1 dan 2 di atas. Menuju ke unit selanjutnya dulu filter. Kalau di gambar ini klerator ini mengoutput dari klerator itu akan masuk ke kanal yang ya betul, ini kanal ini menuju ke unit filter ini. Ya, itu kita injak ini sebenarnya jawabannya air Pak ya. Yang anak-anak ini yang diinjak Bapak ini adalah kanal Pak. Anak-anak ya kanal. Ya. Ini kanal pertemuan antara klerator nomor 1 dan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kita bisa lanjut lewat kanal ini menuju ke unit filter. Kita menuju sini sekarang. Oke, anak-anak mari kita menuju ke filter ya Pak ya. Ya betul ini. Filter, oke. Filter, oke. Ini kelihatan kalau diamati dari aliran ini
airnya kan keras juga nih ya. Nah, kelihatan airnya menuju ke filter. Deras sekali anak-anak. Airnya deras sekali. Sangat deras. Kalau lihat-lihat Ini pelan kanan untuk menghantar proses satu dan dua. Ya. Oke. Mengaikan apa Bapak? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke kanal anak-anak. Ini ada air kelihatan keluar. Ini adalah air lumpur. Air lumpur yang tadi keluar tadi ya. Tadi. Itu kan setiap berkala buang lumpurnya, Pak. Oh. Pak, tanya ya boleh Pak ya? Ya, monggo. Apakah air yang bercampur dengan lumpur yang dari sana tadi ini apa dibuang atau masih digunakan lagi Pak? Ini Pak, proses dari pembuangan lumpur ini akan ditampung di Stat Lagun, Pak. Itu ada tempat penampungan lumpur. Namanya Stat Lagun. Itu ada di paling utara kanan apa di lokasi kanan dua ini, ada di ujung paling utara. Itu ada 4 petak besar-besar. Itu adalah tempat penampungan lumpur dari proses pembuangan operator. Pak, tanya, Ya, kenapa itu kok harus madep ke sini? Kok nggak ke sana langsung, Pak? untuk membuat gelombangnya supaya kalau bisa kita biar tidak luber, ya ditampung dulu sini. Wah, ini menghambat itu ya alirannya. Nanti pintu itu lubang itu tertutup, malah justru ada angin nggak bisa masuk dia. Itu juga di longgang kan ada udara Bu ya. Udara itu dia sama-sama lewat bisa masuk. Kalau tertutup tahu udara nggak masuk, mungkin kurang cepat pengantarnya ini. Ya, bau-baunya kan ada rongganya itu ya. Nah, ini air lumpur yang untuk dibuang menuju ke Stat Lagun. Ini adalah penampungan dari lumpur dari nomor 1 dan 2 itu masuk ke dulu lumpurnya. Setelah level tertentu bekasnya itu lumpur akan berjalan secara otomatis untuk membuang lumpur ini. Ini tempat lumpur anak-anak Ya. katanya Bapak anak-anak ini. Itu namanya drain center Drain center. atau tempat penampungan lumpur sementara. Kemudian secara level tertentu, secara otomatis dia akan pompa bekerja untuk mengantar ke tempat penampungan akhir, yaitu di Stat Lagun, tempat penampungan lumpur. Itu, Pak, kagum saya Pak. Ya. Luar biasa anak-anak, kita dapat ilmu yang luar biasa ini anak-anak. Nah ini mesti melalui kanal ini menuju Stat Lagun. Stat Lagun. Nah. Pintu utama untuk inputnya dari sisi sebelah sini. Di sini juga ada pintu utama dengan ini. Itu adalah hasil proses operator 3 dan 4. Kalau ini hasil proses dari operator nomor 1 dan 2 melalui pintu output ini. Ini menuju kanal yang itu juga air menuju sampai ujung sana, sampai dengan dia akan menyambung ke ujung sebelah barat. Jadi semua ini kering Bu. Jadi di kering ini airnya ngering muter gini Bu. Ya, bisa ngisi di sini, ada yang bisa ngisi sebelah barat. Nah, di dalam filter kita saya kasih tahu, di sini ada paling satu nozzle. Kemudian setelah nozzle itu ada pasir silika. Kemudian yang paling terakhir pasir antrasit. Total dari silika dan antrasit 1 meter Bu, totalnya. Nozzle itu ini Bu, fungsinya dia pertama untuk masuk proses kayak gini Bu, itu menghambat pasir supaya nggak turun dia langsung ke buat pasir masih mengkondisikan standby di sini kemana-mana air pasirnya. Jadi yang paling atas apa? Bukan, paling bawah nozzle. Yang paling Paling atas bawah. pasir antrasit, yang kedua silika. Nah, kemudian untuk fungsi dari nozzle yang kedua untuk proses pencucian Bu. Dia sebagai akses keluarnya udara waktu blower. Nah, nanti waktu cuci kan ada blower Bu. Blower itu nanti akan mendorong ke semua nozzle itu yang sebagai penahan supaya langsung udara keluar total. Jadi ditahan dengan nozzle supaya bisa merata udara yang dihembuskan di sini. Di nozzle dia ada slip-slipnya Bu. Udara kan lewat slip-slip itu. Nah, kemudian setelah blower selesai, baru proses pembinasan. Nah, dan itu juga
proses adalah memompa air bersih disuplai ke dalam filter ini dari bawah dinaikkan ke atas. Itu untuk mendorong lumpur yang sudah terlepas dengan pasir. Nanti kita bisa lihat proses pencucian. Pasirnya harus 2 macam, kenapa Pak? Oh ini Bu, karena silika itu fungsi sama antrasit kan beda Bu. Untuk mengatop beberapa partikel. Kalau untuk silika bisa untuk mengatop partikel besar saja, tapi kalau untuk silika itu kan bisa mengatop beberapa mikrobiologi yang masih bisa diserap sama antrasit. Antrasit itu banyak dari batu bara Bu, batu bara yang sudah umurnya ribuan tahun. Dan itu seperti arang Bu, arang karbon aktif tuh. Oh, yang karbon aktif itu. Tuh kan itu yang bersama itu bisa menyerap bau, warna. Jadi yang atas Ya. itu antrasit dulu. Tuh. Baru silika, Tuh. setelah itu tosel. Asal, ya. Jadi antrasit itu yang paling mahal karena kami masih impor dan fungsinya sangat efektif untuk proses penyaringan di sini. Yang impor apa Pak? Antrasit Antrasit. itu adalah bahan bakunya adalah batu bara yang sudah ribuan tahun umurnya. Anak-anak perhatikan, Ya, jangan buang sampah sembarangan. ya, Karena proses pembuatan air dari PDAM itu bahan bakunya salah satunya apa Pak tadi? pasir antrasit Pasir antrasit yang itu harus didatangkan dari yang harus impor, mendatangkan dari luar. negeri. Makanya jangan membuang sampah atau barang sembarangan di sungai Pak ya, Betul, ya. supaya kualitas yang air yang bagus bisa Mudah kembali ke di- kita. Makasih Pak. Ya. Oke. Iya Kita Pak. lanjut ke atas Bu, lihat proses pencucian. Pak Rendra, kami melanjutkan Pak lagi Pak Rendra nggih. Masih ada beberapa papan. Monggo Pak, dilanjut dulu. Oke. Jalannya asik Rek. Ini ke nggih. Lanjut, enak ini. Jadi kebetulan kita akan melakukan proses pencucian filter nomor 2. Kelihatan, itu awalnya air itu sama dengan level sebelah nomor 1. Itu levelnya awalnya sama. Kemudian waktu proses pencucian filter harus dihabiskan dulu airnya sampai level tertentu. Kayak kita lihat di depan itu harus sedemikian levelnya, harus di bawah getter itu. Ya. Kemudian proses awal adalah proses blower, oke? Nah ini lagi proses blower atau proses mengembuskan udara dengan tekanan tinggi dari bawah menuju ke atas. Nanti kelihatan kayak air mendidih. Ya ini udara dari bawah dihembuskan ke atas, Bu. Ini fungsinya untuk Mengurai lumpur yang terserap atau terabsorb dengan pasir silika tadi. Tapi pasir kan fungsinya untuk mengabsorb, Bu, menempel partikel-partikel kan. Nah, karena berapa jam dia bekerja untuk menyaring, dia kan penuh lumpurnya. Itu harus dibilas atau diurai, ya diurai lah ya. Kalau orang Jawa itu hanya dikhususi, Bu. Khusus ya. Ini nanti pasir sama lumpur diharapkan terlepas, Bu. Atau memisahkan. Ini butuh waktu 15 menit Bu kami untuk proses blower. Setelah itu kemudian lanjut dengan proses backwash. Itu juga waktunya 15 menit juga. Ya. Jadi input air itu dari atas itu dari kanal itu adalah input dari hasilnya yang tadi hasil outputnya filter ini dia akan masuk ke unit yang atas itu mengisi air di filter ini. Ini nanti filter ini kalau dicuci tidak akan mengganggu filter yang lain. Dia terpisah. Nanti tidak akan mengganggu. Ya, tadi ini ada 16 filter, kalau dicuci satu tinggal 15 itu yang masuk operasi. Dan air yang untuk nanti membilas dari sini ini diambilkan dari output filter yang operasi. Jadi filter yang operasi itu kan filter yang bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Itu belum ada gas klornya, itu dimanfaatkan untuk membilas nanti. Tapi ini outputnya filter ini kan, ini output filter ini belum ada gas klornya ini. Nah, baru masuk ke sini baru ada gas klor ini. Tapi ini pompa ini diambilkan sebelum ada pembubuhan gas klor.
Tapi karena gambarnya jadi satu, dikesannya ini sudah ada gas lur. Padahal belum. Jadi air yang untuk membilas ini nanti diambilkan sebelum pembubuhan gas lur. Ya. Masih gini ya Pak ya, warnanya masih. Ini kan sangat pekat lumpurnya, Bu. Sampai panas, Pak ya? Betul. Ini kalau kegiatan kita kan kayak gitu ya, beningnya. Tapi begitu dicuci kayak gini, Bu. Ini karena terbukti dengan fungsi dari filter tadi kan mengabsorb, mengikat ya. Mengikat partikel-partikel kecil yang lolos dari unit filter ini, kan lolos yang kecil itu, masih lolos lewat sini. Nggak mungkin dia total ke sini, nggak mungkin. Dia pasti ada membawa partikel kecil-kecil lagi yang lolos, akhirnya disaring dengan unit filter ini. Ini ujung tombaknya, Bu, untuk menentukan kualitas yang ada di sini. Makanya ini harus dapat perawatan pencucian filter dalam 1 hari 1 kali. Ya. Betul, ini ada jadwalnya. Ya. Ya. Nah, ini mulai jam 00 tadi malam sudah ada datanya, Bu. Nomor berapa yang dicuci, yang shift pagi ini tinggal lanjutkan aja. Sampai shift sore nanti. Kemudian pagi besok lagi sudah berubah lagi nomornya. Yang dulu itu mana dulu sudah berubah lagi. Jadi tergantung pengamatan dan ini hasil tes kualitas. Jadi banyak 16 liter ini mempunyai karakter sendiri, bisa sertifikat juga beda hasil yang dihasilkan ini. Itu tergantung dengan kondisi pasir, silika dan nozzle-nozzlenya. Itu mempengaruhi kualitasnya. Tapi nanti akhirnya kan dikumpulkan ya. Jadi satu, betul. Ya. Oke, ini apa cukup? Ya, cukup untuk keluar kita anggap hasil ya. Kemudian sekarang proses backwash, pembilas. Dorong. Tadi blower, sekarang backwash. Ya. Nah ini backwash prosesnya. Ya, anak-anak ini beda loh ini prosesnya. Ini kalau tadi kan blower seperti udara yang dihembuskan. Kalau sekarang tidak backwash berarti apa Pak ini? Air bersih yang disuplai. Membilas lumpur yang sudah terlepas dengan pasir. Gitu ya. Jadi tadi kan ada pasir silika yang masih masih ada setelah di filter tadi ya dengan pasir silika ini masih ada partikel yang terikat di situ. Kemudian tadi di blower, sekarang di backwash supaya airnya menjadi jernih. Nih prosesnya beda dengan tadi. Itu ditokno, Pak. Airnya dibuang ya. Nah, ini airnya dibuang ya. Nah, itu yang total dibuang atau gimana? Iya, yang total dibuang, didorong oleh air yang sudah jernih naik ke atas. Sampai airnya kembali seperti yang ada di operasional. Yang ini yang kembali ke jernih. Yang saya kan kembali ke ya, harus bisa dioperasionalkan kembali. Jadi ini dapatnya tidak bisa mengendap di klerator, kemudian dia ditahan oleh media pasir. Nah di sini kalau outputnya klerator itu tadi 6 NTU, setelah melalui media filtrasi itu sudah turun di bawah 1 NTU untuk skala kekeruannya. NTU itu ukuran kekeruan ya? Ya, satuan gitu. untuk kekeruan dalam air. Ya, nah jadi itu NTU tadi yang disebutkan Bapak tadi adalah satuan untuk kekeruan. Ya, jadi kekeruan air itu ada satuannya, Nak ya. Nah, itu singkatannya nitolometric unit. Ya. Oke, kita anggap selesai yang kita tahu. Ini punya 15 menit juga. Setelah itu sudah di-off-kan backwash-nya, kemudian dikondisikan untuk menyaring kembali. Jadi output ditutup lagi filter, kemudian input air untuk filter dibuka. Sudah
menyaring lagi dia. Untuk mengetahui proses hasil filter kita bisa turun ke bawah untuk melihat di galerinya. Yang di galeri itu sudah termasuk sudah siap di konsumen ya Pak? Belum. Oh belum ya? Belum. Ini masih bersih aja airnya. Oke. Cukup Pak, kurang 5 menit cukup ya? Cukup. Kita jalan di sini. Oke. Wah, ini jalannya luar biasa men. Naik turun men. Pemasaran nangkin sih ya, tak setting, mana nangkin sih. Yuk. Kita lanjutkan tur kita ke bawah. Oke, ini adalah kontrol output dari unit filter. Jadi semua filter mempunyai galeri seperti ini. Ada 16 unit galeri, berarti dia akan masuk ke kanal. Kanal itu yang kita input ini adalah kanal, dia menampung dari 16 filter. Jadi kanal ini, pandang ini dia menampung dari 16 filter. Dia akan menuju unit unit reservoir. Jadi kita sekarang berada di area ini. Berada di area ini. Ini adalah unit kanal menampung dari 16 unit filter. Oke. Setelah kita lanjut menuju ke pembubuhan gas klor ada di tempat lain. Oh. Tempatnya di bawah tanah, anak-anak tempatnya di bawah tanah. Sekarang di atas tanah. Jadi ya. Proses ini untuk pembubuhan gas klor. Kita menuju ke tempat pembubuhan gas klor. Ya nak ya, ini kita sedang menuju ke sana. Ini juga dia ketiga. Dia sudah tender selama tahun. Ini sebenarnya satu tabung ini beratnya 1000 kilo. Kilogram, 1 ton. Nah, ini kalau dikatakan juga satu tabung ini bisa dipakai selama 4 hari. Karena tabung yang kita pakai Masih Jawa itu. Itu dibagi 4 hari setengah lah. Nah, ini untuk pembubuhan antara gas masuk ke air itu nggak bisa, harus ada alat untuk koneksi atau dekor. Jadi gas itu melalui penyimpanan dia akan dikirim ke sini. Oleh ini kilometernya menyatakan 10, berarti 10 kilogram jam yang kita pakai sekarang. 10 kilogram per jam. Nah, setelah melalui ini dia keluar di belakang kita itu ada pipa, Bu. Ini pipa untuk mencampur antara gas klor dengan air. Nah, yang ini pipa gas yang masuk ke unit satu injektor. Itu
Ini adalah pertemuan antara gas sama air. Air berlima air. Kita lihat pertemuan gas sama air disatu, kemudian disuplai ke tempat pembuangan di reservoir tempat ini. Perpipaan untuk bawah tanah dari sini melalui perpipaan menuju ke reservoir ini. Pertanam pipanya tidak kelihatan jalurnya. Dia akan mengisi tandon air atau reservoir ini. Ini kan sudah siap untuk didistribusikan. Betul. Mungkin waktunya Oke. habis Pak, mungkin Apa mau diskusi? Oke. Mungkin sudah nggak nonton mungkin. Oh, distribusi terakhir ya? Ya betul. Terakhir tuh. Terakhir ya. Distribusi terakhir. Monggo. Anak-anak mohon bersabar, mungkin dari Pak Mul ini ada kendala sinyal, jadi kami perbaiki dulu. Saya akan ganti ke akunnya Bu Inma, barangkali sudah siap Bu Inma. Bu Inma bisa nyalakan audio. Halo Bu Inma. Baik, Bu Inma bisa diserahkan ke Pak Mul ya, atau Bu Mas Roro, biar saya pin di sini. Oke.
Oh, sudah bergabung, Pak Mulya sudah bergabung. Oke. Oh iya, tadi di dalam ruangan. Oh iya ya, Pak, ya. Iya, matur suwun, Pak. Matur suwun. Namun ini dikondisikan tertutup rapat, Bu. Mungkin ada ventilasi untuk sirkulasi aja, tapi nggak sebesar yang ada. Mungkin ini diharapkan gas klor yang masih ini tidak menguap di sini. Jadi sisa klor yang di sini harapannya kan tadi 0,5 sampai 1 ppm di dalam reservoir ini. Ini baru dipompa ke pelanggan. Ini pakai pompa yang arah pelanggan. Iya. Jadi gini, anak-anak, ternyata reservoirnya, maksudnya isinya air yang akan didistribusikan ke rumah-rumah kalian, ini nak. Di dalam sini. Ya, di dalam di bawah tadi. Ada di situ. Itu maksudnya nanti ketika dicampur dengan gas klor, tidak terjadi penguapan sehingga gas klornya hilang. Maka seperti ini. Kemudian tadi, ketika tadi masuk ke sana, itu tadi adalah pompanya. Jadi ini masuk ke rumah pompa tadi untuk didistribusikan ke rumah-rumah kalian. Itu akhir dari perjalanan kita di PDAM Surya Sembada untuk melihat lebih dekat pengolahan air yang kita gunakan sehari-hari. Pak, saya juga mau tanya, ya. Kalau saya misalnya atau anak saya ingin bekerja di sini bagaimana, Pak? Oke. Iya. Adik-adik jangan putus asa untuk bisa masuk ke PDAM karena semua jurusan yang ada di fakultas itu bisa masuk di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Nanti kami banyak bagian di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ini ada bagian hukum, bagian humas, bagian distribusi, bagian laboratorium, bagian akuntansi, bagian manajemen, itu semua akan tertampung di sini untuk semua jurusan istilahnya, nggak pandang bulu. Ya, jadi kalian belajar yang baik supaya bisa nantinya mencapai cita-cita kalian bekerja di mana, termasuk di PDAM. Tadi sudah dijelaskan Pak Didi, semua jurusan bisa tertampung di sini. Ya, anak-anak, sampai di sini perjalanan kita di area PDAM untuk melihat lebih dekat pengolahan air untuk kita. Sampai jumpa di acara berikutnya untuk mata pelajaran IPA di tur kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Matur suwun. Terima kasih kepada Pak Didi, Pak Praye, dan bapak-bapak yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Pak, bisa ya kita putus ya Pak Rendra. Oh nggih, siapa Mul? Terima kasih Pak Mul, terima kasih Bu Mas Roro dan terima kasih. Terima kasih Bapak rekan-rekan dari PDAM. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau memberikan ilmu yang bermanfaat dan catat sebagai amal ibadah, nggih. Amin. 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 Ya. Ya, anak-anakku semuanya alhamdulillah sudah terlaksana wisata Spenfora mata pelajaran IPA ke PDAM. Ini Karangpilang. Nah, tadi sudah dijelaskan dari proses awal itu menampung air sampai didistribusikan ke masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Anak-anakku, dalam kesempatan ini terima kasih saya ucapkan. Sampai berjumpa di wisata Spenfora di mata pelajaran yang lain. Semoga apa yang kita dapatkan tadi itu bermanfaat bagi kita semuanya, apapun. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu itu menjadi bekal kalian. Meskipun itu sedikit, silakan kalian resapi dan nikmati ilmu yang ada di yang kami berikan tadi. Ya.
Akhir kata, terima kasih. Dan saya akhiri pertemuan ini. Sampai jumpa di wisata Spenfora berikutnya. Kita nanti akan berjalan-jalan bersama mata pelajaran yang lain. Ada dan yang lain-lain. Dan masih banyak yang lainnya. Sampai bingung aku. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Goodbye. Halo. Iya. Udah goodbye tapi belum mati. Subscribe. Subscribe. Ah.